Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat program semester atau prosem, yang mana ini nanti mengacu pada kurikulum Merdeka Belajar atau yang versi terbaru. Sebenarnya dalam membuat promes ini atau prosem, ya kita sebutannya kalau di zaman sekarang itu adalah prosem, ada perubahan sedikit dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka Belajar. Sebenarnya sama, intinya sama, cuma ada perubahan sedikit. Mungkin di prosem ini lebih sederhana. Oke, pertama ya saya tampilkan sebenarnya prosem ini sudah jadi ya. Ini yang kita butuhkan di sini adalah pertama yaitu Prota. Nah, Prota itu adalah program tahunan yang mana di sini nanti kalau sampean butuh tutorialnya itu bisa dicek di video saya, ini sudah ada. Nah, ini program tahunan, dan juga kita butuhkan dalam membuat promes itu adalah kalender pendidikan ya, atau kalender pembelajaran sesuai pada jenjangnya. Misalnya jenjang SMP atau SMA, nah itu disesuaikan. Nah, di sini kita masuk step by stepnya. Pertama kita tulis judulnya yaitu program semester. Nah, di sini sudah jadi, tidak apa-apa. Yang penting saya jelaskan di sini bagaimana cara mengisi di kolom-kolomnya itu seperti apa, tekniknya dan urutannya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada mata pelajaran yang kita ambil tuh apa, atau yang kita ajar tuh apa. Terus alokasi waktu itu berapa jam dalam waktu satu pertemuan. Nah, ini misalnya 3 jam ya satu pertemuan dalam seminggu. 3 jam satu pertemuan dalam seminggu ya. Seminggu misalnya satu pertemuan itu 3 jam. Satu pertemuan 3 jam intinya. Terus kelasnya dan tahun pelajarannya. Nah, kita masuk ke sini. Di kolom di sini kalau di kurikulum 2013 di sini nanti ada KD sama KI atau kompetensi inti sama kompetensi dasar. Tapi kalau di sini di program Promes yang terbaru di sini cukup kita mencantumkan materi pokok. Nah, yang kedua itu alokasi waktu. Dalam waktu misalnya di sini satu bab ini membutuhkan alokasi waktu berapa. Terus di sini bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, di sini keterangan untuk bulan Juli di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, dan 4, 5 ini maksudnya apa? Di sini adalah seminggu. Berarti ini minggu pertama, ini minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Nah, di sini di kolom di bawah ini kan, di bawah bulan Juli ini kan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini maksudnya apa? Nah, di sini maksudnya ini dalam waktu seminggu ya. Di bulan Juli di waktu seminggu itu berapa kali pertemuan? Misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5 ini cuma ada 2 pertemuan. Maka yang diisi 2 pertemuan saja dalam waktu satu pertemuannya itu 3 jam. Sama juga di bulan Agustus, di sini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Di sini nanti berapa pertemuan di bulan Agustus itu. Kan misalnya kita dalam waktu seminggu itu cuma satu pertemuan aja seminggu ya. Maka di situ bisa dikatakan satu pertemuan itu ada berapa jam, misalnya 3 jam. Nah, itu di minggu pertama, misalnya ditulis minggu pertama. Nah, dan seterusnya ya, September, Oktober, November, Desember, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara mengisi untuk materi pokok di bawah ini? Nah, materi pokok ini dapatnya dari mana? Untuk Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Karena di sini materi yang saya buat di sini adalah pendidikan agama Islam budi pekerti. Maka di sini kita mengacu pada buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti khususnya kelas 7 ya, semester ganjil. Itu bisa juga. Tapi lebih mudahnya kita lihat di Prota. Kan kita sudah membuat Prota. Kalau belum Anda tahu Prota bentuknya seperti apa atau belum pernah buat, ini saya sudah ada videonya, bisa Anda cek di situ untuk cara pembuatan Prota. Nah, di sini kita sudah ada Prota. Nah, Prota program tahunan.
kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran dan ada materi dan alokasi waktu di Prota ini. Nah, ini yang kita ambil apa? Yang kita ambil cuma materi ini. Materinya Al-Qur'an Sunnah dan alokasi waktunya. Ya, dua ini yang kita ambil. Al-Qur'an Sunnah dan alokasi waktu. Kita copy aja, pindahkan ke Prosem. Kita pindahkan ke Prosem di sini. Nah, kita copy materinya apa dan alokasi waktunya berapa, misalnya 15 jam. Nah, terus untuk mengisi angka di sini misalnya 3 ini jamnya ya. Untuk mengisi jamnya itu seperti apa, misalnya 3 jam, 3 jam, 3 jam. Ini nanti kita lihat di kalender pendidikan. Nah, misalnya di sini ada kalender pendidikan, kita lihat waktu-waktu yang efektif, waktu-waktu yang bukan tanggal merah di sini. Misalnya di sini tanggal merah, berarti ini ya nggak efektif untuk pembelajaran. Jadi kita kasih waktu-waktu yang kosong ini. Misalnya dalam waktu seminggu itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tuh 2, ini ada 5 minggu lah. Di dalam 1 bulan tuh ada 5 minggu. Maka di sini efektifnya di 5 minggu tuh di minggu keberapa? Misalnya minggu keempat, minggu kelima, dan minggu keenam. Minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima. Ini efektifnya. Maka di sini kita pindah di sini di bulan Juli. Ini minggu efektifnya minggu keempat dan minggu kelima. Terus di bulan Agustus minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga. Nah, ini efektif dalam satu bab. Nah, ini Al-Qur'an Sunnah sebagai pedoman ini habisnya di bulan Juli dan Agustus. Karena materinya cukup panjang dan ini butuh waktu 15 jam. Maka ini nanti jumlah jamnya misalnya ini 3 jam, 3 jam, 3 jam, ini di total harus 15 jam di sini. Sesuai ya. Untuk ini materi yang di awalnya ini apabila di total ini harus 15 jam. Dan kemudian untuk bab selanjutnya misalnya meneladani nama sifat, ini dapatnya dari mana? Ya, ini dapatnya seperti biasa, kita ambil dari apa namanya itu tadi, yaitu Prota atau program tahunan. Kita copy saja untuk materi dan alokasi waktunya. Nah, setelah itu untuk materi ini cukupnya untuk pelajaran ini di kapan? Misalnya di Agustus ini ya, bulan Agustus di minggu keempat. Nah, dan seterusnya ya seperti itu. Maka tidak usah nanti diisi terus di bulan, misalnya di atasnya nih Al-Qur'an Sunnah ditulis 33. Itu ada yang bertanya seperti itu. Misalnya bagaimana caranya itu untuk meletakkan nomornya. Nah, untuk meletakkan nomornya itu nanti disesuaikan dengan judulnya ini. Misalnya judul materi pokoknya apa, ini nanti di bulan Agustus pada minggu-minggu keberapa saja. Nah, kemudian untuk meneladan nama dan sifat ini untuk di minggu-minggu kapan saja. Nah, ini di bulan Agustus minggu yang keempat, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Minggu ketiganya sudah lewat ya, masuk ke materi selanjutnya yaitu menghadirkan sholat dan zikir. Ini nanti masuknya ke bulan September. Nah, seperti itu. Nanti grafiknya ini turun ke bawah. Nah, kemudian untuk di bawahnya ini ada cadangan dan ada jumlah. Cadangan ini maksudnya apa? Nah, di waktu bulan ini Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ini ada cadangan waktu enggak misalnya ada waktu yang makna waktu itu kan sudah ditetapkan di jumlah jamnya itu misalnya 57. Nah, ini patokannya dari mana untuk jumlah jam pelajaran 57. Nah, nanti bisa Anda cek misalnya di situ ada kan itu. Nah, untuk total dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam budi pekerti dalam waktu setahun itu berapa jam. Biasanya kita bisa lihat di Prota ini kan sudah kita cari ya, sudah kita temukan 108 jam. Nah, 108 jam ini kita bagi dua. Nanti misalnya kita temukan di 57 misalnya. Nah, maka ini di waktu ini 57 ini sebagai pertengahan semesternya, 57 jam pelajaran. Maka ini nanti kalau di total 3 jam 3 jam semua ini di bawah ini harus sesuai dengan 57 jam. Nah, kalau tidak sesuai kan ada sisanya itu kita tulis di cadangan jam pelajaran ini, atau enggak kelebihan ya, itu nanti untuk waktu cadangannya kita tulis di cadangan di sini. Nah, itu untuk pengisian untuk jam-jamnya di Promes atau Prosem ini.
Nah, untuk garis-garis ini apa ini garis berwarna ini? Ini garis berwarna ini menunjukkan bahwa di sini belum efektif dalam masuk pelajaran. Misalnya di sini masih liburan semester. Terus ini waktu yang warna hijau ini PTS. Jadi pelaksanaan PTS, terus yang waktu hijau yang kemudian ini pelaksanaan PAS atau ujian akhir ya. Dan kemudian ini hari biasa, terus libur semester dan libur semester yang dan selanjutnya. Untuk keterangannya ini nanti bisa Anda isi, misalnya di sini ada yang mungkin harus dijelaskan, nanti ditulis lagi di kolom keterangan ini. Nah, di sini untuk pembuatan prosem atau program semester untuk kurikulum merdeka. Di sini sangat sederhana sekali. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada untuk tanda tangan seperti biasa ya. Oke, mungkin segitu aja untuk prosem ini, bisa Anda contoh atau bisa Anda praktekkan ketika Anda nanti membuat prosem. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Apabila masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.